Jadi sebelumnya almarhum udah pernah ngasih tahu ke saya kalau harta itu udah kami wariskan untuk anak kami, Iqbal sama Arif. Jadi bukannya apa-apa buat saudara-saudara. Almarhum udah mewasiatkan itu kepada saya beserta kedua anak saya. Maaf sebelumnya ya, Benita. Saya sebagai kakak dari suami Anda, saya berpikir saya berhak untuk mendapatkan warisan juga. Begitu juga adik saya, Fadel. Saya juga merasa berhak atas harta tersebut. Karena kami juga berjuang bersama-sama untuk membangun usaha yang telah dibangun oleh suami Benita. Jadi ya saya merasa dengan Fadel berhak untuk mendapat warisan itu. Namun begini, Paman Raffi, tanpa menghilangkan rasa hormat saya kepada Paman Raffi dan Paman Fadel, namun ayah saya sudah berjuang keras juga untuk bagaimana bisa perusahaan itu Ya, tetap tapi lanjut. menurut saya itu tidak adil. Tidak bisa. Itu harta kami berdua, bertiga malah. Sama ibu Jangan saya. sopan. Anda tidak sopan terhadap kami. Sudah, Kami lebih tua daripada kalian. Jadi begini, ini kan baru. Ibu saya masih ada ini. Ayo ibu saya. Bisa diam nggak? Sahabat-sahabatku yang baik hati, peristiwa tadi adalah akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum waris perdata. Ahli waris golongan 1 adalah janda atau duda atau anak-anak serta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Apabila ada golongan 1, maka golongan lain tidak berhak mewaris. Jika tidak ada golongan 1, maka yang berhak mewaris adalah golongan 2. Begitu seterusnya. Itu. Umi, anak-anakku sekalian, Lebih kakakmu kemarin meninggal dan ia meninggalkan harta untuk kita semua dan untuk kita keluarga kita. Iya. Sudahlah, jangan nangis terus, Umi. Abi, anak kita kemana? Kemana, Abi? Umi ingin menyampaikan aja, kakak kamu ini ada harta-hartanya. Sudah, Umi, ada harta-hartanya yang harus dibagikan kepada kita, kepada Abi, Umi, dan kamu berdua. Dan yang pasti ini akan dibagikan setengah-setengah dari kita semua. Abi setengah, Umi setengah, dan kalian berdua setengah. Anak aku. Gimana Umi sama anak-anakku? Apakah kalian setuju kita bagi rata semua setengah-setengah? Ya, saya Bagian harta Abi setuju aja. setuju aja ya. Apa yang setengah-setengah itu? Coba jelasin sama saya dulu, apa yang setengah itu? Jadi anak kami meninggalkan harta. Dan kita bagikan setengah-setengah dari saya, istri saya, dan juga anak kedua saya. Kamu tahu dia itu sukses sama siapa? Alif itu mati. Kami berusaha bersama mati-matian untuk sukses, untuk menghasilkan harta itu. Kenapa saya tidak bisa dapat bagian harta dari dia? Maksud paman apa marah-marah kayak gitu? Kamu tidak ada kontribusi sama dia. Paman Kalian sudah Sudah, Dek, semuanya. Saya tidak terima. Ya tapi nggak usah marah-marah gitu, santai Tapi, aja lah. menurut hukum Undang-Undang Perdata, anak dan istri saya berhak menerima dahulu. Baru habis dari itu harta yang baru ke pewaris tersebut. Saya tidak peduli dengan undang-undang. Gak bisa gitu paman. Ya kamu apa? Karena di Indonesia ini negara hukum. Ya. Oke, sahabat-sahabatku, tadi adalah contoh peristiwa dari golongan kedua. Orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya. Sahabatku yang super, ahli waris golongan 2 adalah orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya. Berdasarkan ketentuan pasal 854 KUH Perdata dinyatakan bahwa bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapak dan ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan. Bila yang meninggal itu hanya meninggalkan satu orang saudara, laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang 1/3 bagian. So, tetaplah kita berpikir positif. Supri, Iya, minumnya su. Nya, ininya. Ini jus kedondong buat nyonya, mengkudu buat kakek. Ternun su.
Jadi begini pesanku. Berhubung kedua anak kita beserta cucu-cucu kita telah meninggal dunia dalam musibah kecelakaan, jadi seluruh harta warisannya jatuh pada kita bertiga. Ayah, aku sebagai bagian dari keluarga ini, apakah aku tidak berhak atas harta itu? Maaf, jangan salah sangka dulu. Sepengetahuan saya, apabila seluruh keluarga itu telah meninggal dunia, maka harta itu jatuh pada kami bertiga selaku kakek dan nenek. Tidak bisa seperti itu. Saya sebagai paman berhak atas harta itu. Sabar wahai saudaraku. Saya pun sebagai pamannya. Jangan suuzon dengan orang tua kita. Tidak bisa. Saya berhak atas harta itu. Sabar anakku. Istighfar. Sabar, sabar. Jangan tamak dengan harta. Jangan suuzon dengan orang tua kita. Ah, banyak besar kau. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat-sahabatku yang berbahagia, tadi adalah contoh dari golongan ketiga. Kakek, nenek, dalam garis lurus ke atas, pasal 853 KUH Perdata menyatakan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri atau saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar. Satu bagian untuk keluarga saudara dalam garis lurus ayah ke atas, satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan. Pasal 859 KUH Perdata, yaitu kakek dan nenek dalam garis lurus ke atas. So, tetap lanjut mempelajari hukum waris perdata, karena hukum waris perdata membuat pikiran kita menjadi positif. Itu. Ponakan-ponakanku, Om di sini manggil kamu untuk membahas tentang kematian kakakmu kemarin yang ditabrak mobil. Om cuma pengen ngebahas saja tentang pembagian harta kakak-kakak kalian, dan ini menurut hukum perdata yang Om berikan. Jadi Om dapat harta dari kakak kamu itu setengah, istri Om juga setengah, dan kamu berdua pun juga setengah. Tapi nggak bisa gitu juga lah Om. Kan kita ngeliat situasi juga bahwa kamu yang berdua ini kan masih sekolah, jadi kan butuh harta yang lumayan banyak lah. Sedangkan paman-paman kan sudah bekerja. Tapi menurut hukum perdata nggak kayak gitu. Kalau hukum perdata itu semua itu bagi rata. Ponakan Om juga harus dapat. Nah, istri dia juga, anak Om juga harus dapat. Itu semua harus jadi harus adil. Ya nggak bisa gitu Om. Jadi menurut Om kamu masih bisa bekerja. Kami masih ingin melanjutkan sekolah. jadi kamu maunya apa? Ya harta itu untuk kami semua. Iya Om, Bisa. ya kami harus dapat semuanya lah. Apalagi kakak pertama ini ingin menikah minggu depan. Ya nggak bisa gitu dong. Jadi menurut hukum perdata itu semuanya harus bagi Wah. rata. Ya Om masih bisa bekerja. Kami gimana? Tapi kan Om juga, Kami sebagai sepupunya. tapi kan Om juga kakak dari bapak kamu. Jadi harus dapat. Ya nggak seperti itu Ya, Om. nggak bisa gitu loh Om. Kita lihat kondisi juga sekarang ini Om, bahwa Om ini udah bekerja dan kami ini masih tidak bekerja gitu Om. Jadi menurut hukum perdata, apa gunanya hukum perdata kalau nggak semua bagi rata dan kamu semua dapat semua? Ya harusnya ada pengecualian Om yang memberikan sendiri. Jadi kan? solusi yang benar itu gimana? Ya untuk kami semua Ya untuk hartanya. kami semua lah. Oh, itu nggak adil. Jadi hukum perdata itu sudah jelas. Jadi menurut undang-undang itu semua pembagian sudah diatur seperempat semua. Saya dapat seperempat, istri Om juga dapat seperempat, kamu juga semua dapat seperempat. Jadi menurut kamu gimana kalau gitu? Ya tetap tadi Om, itu untuk kami semua. Atau istri Om nggak usah dapat aja, kan Om yang bekerja. Untuk apa istri Om dapat? Ya, Kan tidak begitu. bisa. Setuju saya juga Ya Om. menurut undang-undang Sugiana. Ini semua pembagian sudah seperempat semua. Ya ini ada pengecualian Om. Kita lihat situasi lah Om. Situasi gimana maksudnya? Ya tahu Om, urus aja lah anak idat Ya Om. udah, Kita ambil tahu. semua harta. Maksudnya Kami apa bisa ini? nyari yang lain Udah, Om. kami bisa nyari yang lain. Ajar ponakan ya. Sahabat-sahabatku yang baik hati.
Peristiwa tadi menjelaskan tentang peristiwa warisan golongan keempat. Sanak saudara dalam garis ke samping. Ahli waris dalam golongan keempat adalah keluarga saudara dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Berdasarkan ketentuan pasal 858 KUH Perdata, dinyatakan bila dalam garis ke samping terdapat beberapa keluarga saudara dalam sederajat yang sama, maka mereka berbagi antara kepala demi kepala. So, tetaplah berpikir positif, karena hukum waris perdata telah menjabarkan begitu luas tentang pembagian ahli waris. Janganlah kita terprovokasi dengan nafsu kita untuk mengambil harta, karena ketika pikiran kita sudah dimasuki oleh hal-hal negatif, maka tindakan-tindakan kita pun akan menjadi negatif. So, tetaplah berpikir positif. Snoop Dogg.